Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Model pembelajaran Think Create berbasis konstruktivisme. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc selaku promotor sekaligus penguji. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA selaku promotor sekaligus penguji. Yang ketiga, Bapak Dr. Edwin Musdi MPD selaku promotor sekaligus penguji. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Z Mawardi MPD selaku pembahas sekaligus penguji. Terima kasih kepada Ibu Profesor Nur Hizrah Istituati MED EDD selaku pembahas sekaligus penguji. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil disertasi penelitian saya ini, yang mana ini merupakan syarat dari ujian dari seminar hasil saya. Berdasarkan Permendikbud nomor 69 tahun 2014 yang dipahami bahwa peranan matematika yang sangat besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua itu hendaklah didukung oleh pendekatan dan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat melihat, merasakan, dan memecahkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, semua itu tidak mudah dilakukan oleh peserta didik. Banyak kendalanya yang dihadapi untuk mempelajarinya. Ketika peserta didik berhadapan dengan permasalahan matematika, mereka kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga kenyataan di lapangan tampaknya masih belum tujuan pembelajaran ini belum tercapai sepenuhnya. Karena kondisi ini menimbulkan persepsi yang sangat kompleks terhadap matematika itu sendiri, yaitu kemampuan matematis peserta didik sulit untuk berkembang. Kualitas hasil belajar matematika ini yang rendah. Peserta didik memandang matematika ini sesuatu yang tidak menarik. Mereka tidak merasakan sendiri bagaimana manfaat dari matematika itu dalam kehidupan sendiri. Mungkin guru juga sudah berusaha, tapi barangkali model-model pembelajaran yang dihadapkan pada mereka pada saat pembelajaran itu belum sesuai. Adapun di Indonesia masih ada guru-guru yang mengajarkan matematika dengan pola yang sama dari tahun ke tahun. Perubahan kurikulum tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap materi ajar, metode, rancangan, dan strategi pembelajaran. Kompetensi tertentu hanya sebagai tujuan pembelajaran masih terbatas pada ranah kognitif dan psikomotor saja yang tingkat rendah. Pembelajaran matematika masih menggunakan pembelajaran langsung dengan cara mengajar seperti pengembangan keterampilan menghafal. Ya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, studi yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan terhadap anak usia 15 tahun, peserta didik dari Indonesia menempati urutan ke-72 dari 78 negara. Ini sangat memprihatinkan kita, karena Indonesia termasuk yang di bawah dari negara-negara Asia lainnya. Dari hasil penelitian pendahuluan yang saya lakukan di salah satu madrasah aliyah, dengan memberikan tes kemampuan awal pemecahan masalah, hasilnya menunjukkan bahwa 85% peserta didik
tidak mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan oleh guru. Sedangkan pada saat ini untuk ujian nasional saja sudah banyak soal-soal yang menampilkan soal-soal pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, teknis analisis data. Teknik analisis data ini saya pakai untuk tahap pendahuluan, tahap validitas, tahap praktikalitas, dan tahap efektivitas. Pada analisis kebutuhan, tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembelajaran matematika dalam kelas, kemudian apa kendala guru dalam mengajarkan matematika di kelas, apa saja sumber belajar yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran matematika, lalu bagaimana pendapat peserta didik tentang dalam pembelajaran matematika, terus bagaimana pendapat peserta didik tentang sumber belajar, bagaimana kemampuan matematika mereka, lalu bagaimana pendapat guru dan peserta didik terhadap pembelajaran yang TCABK atau pembelajaran yang penulis buat. Lalu terakhir, apa saja kesulitan peserta didik dalam mempelajari matematika. Untuk analisis kurikulum ada pun beberapa pertanyaan di sini mengetahui bagaimanakah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran persamaan dan ketidaksamaan linear atau SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dan trigonometri. Kemudian bagaimanakah materi tersebut sudah memadai atau mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Terus apakah materi tersebut terurut dengan baik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana urutan isi materi pada persamaan dan ketidaksamaan dan materi-materi yang lain. Untuk analisis karakteristik peserta didik, ada beberapa pertanyaan yang timbul di sini. Bagaimanakah pandangan peserta didik dan guru terhadap proses pembelajaran matematika? Kemudian bagaimana pemahamannya terhadap pembelajaran matematika? Lalu yang terakhir, seperti apa sumber belajar dan apa hobi mereka dalam pembelajaran matematika yang terkait dengan tujuan pembelajaran matematika. Hasil perhitungan uji validitas untuk ketiga produk dapat dilihat pada tabel. Ini mulai dari buku model dengan jumlah validator sebanyak 4 orang dengan rata-rata 83,7 dengan nilai ICC atau Interclass Correlation Coefficient atau korelasi interkelas 0,729. Dan untuk buku PKG jumlah validatornya ada 5, rata-ratanya 84 dengan ICC-nya 0,706. Untuk buku PKBD jumlah validatornya ada 5, rata-ratanya 83,76 dengan ICC-nya 0,69. Untuk hasil prototipe berdasarkan hasil uji validitas buku model, buku guru dan buku PKBD, ada sedikit revisi yang dilakukan terhadap prototipe sesuai dengan saran validator. Revisi itu disesuaikan dengan masukan dari validator. Mulai dari instrumen penelitian, ya, hasil instrumen penelitian ini banyak yang direvisi dan sudah direvisi. Kemudian untuk buku model, buku pedoman kerja guru, dan buku pedoman kegiatan peserta didik. Untuk revisi prototipe produk penelitian, mulai dari judul buku model ini sudah diperbaiki dan cover dibuat lebih menarik dan mencerminkan model TCABK. Terus revisi dari sintak pembelajaran. Lalu untuk buku PKG juga mulai dari judul buku, cover, gambarnya lebih cerah dan harus mencerminkan isi dari buku. Lalu di sini hasil fokus diskusi juga banyak masukan-masukan yang didapat dari penilaian dari praktisi yang dilakukan pada saat fokus group. Untuk efektivitas ini diberikan angket home atau habit of mind kepada peserta didik di dalam model TCABK.
Angket ini diisi oleh peserta didik kelas eksperimen pada uji coba pada ketiga madrasah, ya, dengan hasilnya rata-rata 3,45 dengan kategori efektif. Lalu untuk rata-rata untuk efektivitas untuk mengetahui apakah adakah perbedaan antara pembelajaran model TCABK dan model biasa atau konvensional dilakukan dengan melakukan uji analisis varian 2 jalur. Yang pertama untuk menentukan skor gen rata-rata dan standar deviasi dari hasil KPM, kemampuan pemecahan masalah matematis, dengan totalnya adalah rata-rata 66,87, kemudian standar deviasinya adalah 15,5. Untuk kemudian saya lakukan juga uji normalitas terhadap skor gen dari hasil KPM ini. Secara keseluruhan hasil dari kelas model TCABK ini, dari kelas model TCABK dan kelas model konvensional, di sini didapat hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada kedua kelompok memberikan hasil bahwa data seluruhnya berdistribusi normal dengan taraf kepercayaan alfa 0,05. Kemudian hasil uji homogenitas model TCABK ini menunjukkan bahwa varian kelas model TCABK dan kelas konvensional yang dibandingkan pada aspek tipe sekolah, rendah, sedang, tinggi, secara keseluruhan adalah homogen. Untuk analisis varian dan melakukan analisis varian 2 jalur untuk melihat apakah ada pengaruh langsung dari 2 perlakuan berbeda yang diberikan terhadap tipe sekolah, rendah, sedang, dan tinggi. Dalam hal ini peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan ketentuan perhitungan statistik maka tidak terdapat perbedaan dari 2 perlakuan yang berbeda yang diberikan. Hasil analisis varian dari 2 jalur untuk perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis ini adalah: yang pertama, terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan model pembelajaran. Yang kedua, terdapat pula pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik berdasarkan tipe sekolah. Yang ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan tipe sekolah dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Dari hasil analisis data tentang efektivitas model TCABK dapat disimpulkan hasil uji efektivitas bahwa KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru, khusus untuk kelompok kelas 10 IPA di MAN C Jambi. Yang kedua, KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru, khusus untuk kelompok kelas 10 IPA di MAN 1 Kota Jambi. Yang ketiga, KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru, khusus untuk kelompok kelas 10 IPS MAL Kota Jambi. Dari hasil analisis data tentang efektivitas model TCABK dapat disimpulkan hasil uji efektivitas bahwa KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru, khusus untuk kelompok kelas 10 IPA di MAN C Jambi. Yang kedua, KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru, khusus untuk kelompok kelas 10 IPA di MAN 1 Kota Jambi.
Yang ketiga, KPM matematis antara penggunaan model TCABK lebih baik dari KPM matematis dengan model konvensional yang digunakan guru khusus untuk kelompok kelas 10 IPS MAL Kota Jambi. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu berpusat kepada guru yang menerangkan peserta didik yang mendengarkan, mencatat, lalu menghafalnya. Model pembelajaran belum bisa membuat kom dan kemampuan pembelajaran masalah matematis meningkat. Oleh sebab itu dirasakan pentingnya model pembelajaran matematika think, create, apply berbasis konstruktivisme yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan habit of mind, kebiasaan berpikir peserta didik. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran TCABK yang dikembangkan adalah yang pertama, sintak model yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah orientasi, kedua think, memikirkan, yang ketiga create, mencoba, membuat, menghasilkan, mencipta, yang keempat apply, menggunakan, mengaplikasikan, dan yang kelima refleksi dan evaluasi. Selanjutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial di sini dirancang dalam aplikasi model pembelajaran TCABK ini adalah guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, reflektor, motivator, dan adanya kerjasama saling membantu antar peserta didik dan guru, antara peserta didik dan peserta didik. Lalu adanya tanggung jawab dari peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika. Lalu yang ketiga adalah prinsip reaksi yang dirancang dalam proses pembelajaran model pembelajaran TCABK, di mana guru memberikan bimbingan, memfasilitasi proses pembelajaran, merekonstruksi informasi, melakukan modeling, melakukan refleksi, dan memberikan penilaian. Lalu untuk sistem pendukung dan pada model pembelajaran ini dikembangkan, yaitu buku model TCABK, buku pedoman kegiatan guru, dan selanjutnya buku pedoman kegiatan peserta didik berupa LKKPD dan LKIPD, lembar kerja kelompok peserta didik dan lembar kerja individu peserta didik. Untuk dampak instruksional dan aplikasi model pembelajaran TCABK dalam proses pembelajaran adalah kemampuan merekonstruksi konsep dan prinsip, kemampuan menganalisis secara logis dan kritis, daya serap lebih banyak, dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk dampak pengiring, dilihat di sini habit of mind-nya atau kebiasaan berpikirnya meningkat, dan berpikir kreatif, berpikir efektif, dan ada kemampuan menganalisis. Itu terakhir adalah percaya diri. Untuk yang ketiga, model pembelajaran TCABK ini yang telah dikembangkan memenuhi aspek validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Untuk buku model, tingkat validitasnya berkategori sangat valid dengan persentase 82,95. Lalu untuk buku pedoman kegiatan guru, tingkat validitasnya juga sangat valid. Lalu terakhir untuk buku peserta didik, berarti tingkat validitasnya berkategori sangat valid. Untuk tingkat praktikalitas dari buku pedoman kegiatan guru, ini berkategori sangat praktis. Kemudian untuk praktikalitas dari buku PKPD atau pedoman kegiatan peserta didik ini adalah tingkat praktikalitasnya berkategori sangat praktis. Demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.